Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Klub Bundesliga Borussia Dortmund dilaporkan sudah meminta izin kepada Manchester United untuk memulangkan Jadon Sancho pada bursa transfer Januari 2024 ini. Masa depan Jadon Sancho di Manchester United jadi pertanyaan besar dalam beberapa bulan belakangan ini. Ada kabar yang menyebut ia bisa saja cabut dari Old Trafford pada musim dingin atau musim panas 2024 mendatang. Sejumlah klub disebut siap menampung Sancho. Salah satunya adalah mantan klubnya Borussia Dortmund. Kabar ketertarikan Dortmund itu tampaknya bukan sekedar rumor belaka. Mereka kini diklaim ingin memulangkan Sancho ke Jerman. Rumor ini dilansir oleh Sky Sport DE via Fabrizio Romano. Laporan itu menyebut bahwa pihak Dortmund sudah meminta izin untuk memulangkan Sancho. Diskusi antara kedua kubu dilaporkan terus berlangsung. MU sendiri diklaim hanya akan melepasnya dengan status pinjaman. Fabrizio Romano kemudian memberikan kabar tambahan. Borussia Dortmund mendapatkan sinyal positif dari Jadon Sancho. Kabarnya sang winger membuka pintu lebar-lebar untuk balik ke Dortmund. Sancho disebut melihat mantan klubnya itu sebagai opsi terbaik baginya untuk memulihkan permainan terbaiknya. Di sisi lain, pihak MU dan Dortmund disebut terus di tengah bernegosiasi soal biaya peminjaman Sancho. Mereka juga membahas soal pembayaran gaji sang bintang yang sangat besar. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan mengambil langkah mengejutkan pada bursa transfer Januari 2024 ini dengan mengembalikan bek kiri Sergio Reguilon ke klub asalnya, Tottenham Hotspur. Kini The Athletic lewat jurnalis kredibel mereka, David Ornstein, mengabarkan bahwa MU telah membuat keputusan untuk memangkas masa peminjaman Reguilon dan memulangkannya ke Tottenham. Dalam kesepakatan peminjaman Reguilon antara MU dengan Tottenham, mereka terdapat satu klausul yang menyebut bahwa Reguilon bisa kembali ke klub asalnya pada Januari jika MU menghendaki. Manchester United pun memutuskan untuk mengaktifkan opsi pemangkasan masa peminjaman Reguilon tersebut. Bek 27 tahun itu pun bakal segera pulang ke Tottenham Hotspur. Luke Shaw sudah kembali pulih dari cedera dan Malaysia segera balik ke skuad usai menepi cukup lama. Artinya, wajar jika Erik ten Hag merasa sudah tidak lagi membutuhkan kehadiran Reguilon di skuadnya. Donny van de Beek akhirnya tinggalkan Manchester United setelah dipinjam Eintracht Frankfurt. Selama membela setan merah, Van de Beek cuma menjadi starter 11 kali di 3 tahun. Klub Bundesliga Eintracht Frankfurt meminjam Donny van de Beek dari MU. Durasinya sampai akhir musim 2023-2024 dan dia kini punya opsi pembelian permanen. Van de Beek dibeli MU dari Ajax pada musim panas 2020. Sang gelandang tengah ditebus seharga 39 juta euro. Apes buat pemain asal Belanda itu. Dirinya kalah saing dengan penghuni lini tengah lainnya seperti Fred, Bruno Fernandes, dan Scott McTominay. Bangku cadangan akhirnya jadi teman akrabnya. TNT Sport melansir, Donny van de Beek cuma bermain 11 kali sebagai starter ketika membela MU dalam jangka waktu 3 tahun. Van de Beek cuma bermain 62 kali untuk setan merah di seluruh kompetisi, yang kebanyakan jadi pemain pengganti. 2 gol dan 2 assist dicatatkannya. Akankah pemain berusia 26 tahun itu bisa bersinar lagi di Bundesliga? Pemain bertahan Manchester United Rafael Varane mulai santer diberitakan akan pergi dari Old Trafford sejak penghujung 2023 lalu. MU juga sudah bersiap ditinggal mantan pemain Real Madrid tersebut dan penerusnya pun sudah ditemukan.
Liten Sport melaporkan, MU begitu berminat kepada bek muda Prancis Leny Yoro dari klub Lille. Meski baru berusia 18 tahun, Yoro sudah jadi andalan di tim utama Lille musim ini. Sejak debut tahun 2022, Leny Yoro sudah memainkan 37 kali di tim utama dengan membuat 3 gol dan 1 assist. Kinerja Yoro makin cemerlang di musim 2023-2024 ini. Ketiga gol Yoro hadir musim ini. Total Yoro memainkan 15 kali di Liga Prancis dan 3 kali di UEFA Conference League musim 2023-2024. Kehebatan Yoro juga membuatnya sudah dipanggil membela timnas Prancis U21. Walau baru 18 tahun, Yoro sudah bermain 4 kali bersama tim Prancis U21. Manchester United sudah kebobolan 27 gol dari 20 laga Liga Inggris. Setan Merah disebut-sebut selalu kebobolan dengan cara yang sama. Manchester United lagi punya masalah di depan dan di belakang. Lini serangnya susah bikin gol, lini pertahanannya gampang dijebol. Tribuna melansir, badai cedera di lini belakang Man United memang jadi perlahan mereka jadi ompong. Namun satu hal yang jadi perhatian adalah Setan Merah selalu dijebol dengan cara yang sama. Laga terakhirnya kontra Nottingham Forest misalnya, 2 gol yang bersarang ke gawang Onana dilakukan Nottingham dengan cara yang sama. Bola dioper ke tengah ketika pemain sayap masuk ke dalam kotak penalti. Lalu sang penembak dengan mudah mengeksekusi si kulit bundar tanpa gangguan. Celakanya hal itu pun jadi perhatian fans MU sendiri di media sosial. Kok bisa MU terus kebobolan dengan cara yang seperti itu, bahkan di beberapa laga sebelumnya. Klub Liga Inggris Manchester United dikabarkan akan mendatangkan kiper baru di musim dingin ini. Setan Merah membidik sosok Ivan Provedel untuk menjadi kiper baru mereka. Tim Talk melaporkan bahwa MU sudah mulai mencari sosok pengganti Onana. Radar Setan Merah dilaporkan kini mengarah ke Italia untuk merekrut Ivan Provedel. Laporan itu mengklaim bahwa Ten Hag tertarik untuk memboyong Provedel ke Old Trafford. Sang kiper menunjukkan performa yang ciamik di Lazio. Ia juga mampu melakukan build up dari belakang. Ten Hag menilai sang kiper sempurna untuk menjadi pengganti Onana. Jadi ia berminat untuk memboyongnya ke Old Trafford. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU bakal kesulitan untuk membajak Provedel di musim dingin ini. Lazio ogah berpisah dengan sang kiper karena mereka menilai Ivan Provedel adalah sosok yang krusial bagi tim mereka. Selain itu mereka diyakini bahwa sulit mencari kiper bagus di musim dingin ini. Jadi mereka memutuskan untuk mempertahankan sang kiper dari kejaran Manchester United. Penjaga gawang Spanyol David De Gea masih berstatus tanpa klub. David De Gea diketahui didepak MU pada musim panas 2023. Media asal Inggris The Mirror menyebut ada 3 opsi yang bisa diambil oleh David De Gea. Opsi pertama adalah kembali ke Manchester United. Setan Merah akan ditinggal sang kiper utama Andre Onana. Selama sebulan ke depan, mantan kiper Inter Milan itu akan memperkuat timnas Kamerun di Piala Afrika 2024 yang berlangsung mulai Januari ini. David De Gea bisa menjadi opsi sebagai kiper utama sementara bagi MU. Altay Bayindir yang sebelumnya diproyeksikan menjadi kiper serep bagi Onana dinilai masih terlalu hijau untuk bersaing di ketatnya sepak bola Inggris. Opsi kedua yang diambil oleh David De Gea adalah menerima tawaran Newcastle United. The Magpies juga tengah membutuhkan kiper baru. The Mirror juga membeberkan ada satu lagi opsi yang bisa diambil oleh David De Gea. Opsi ketiga ini terasa cukup menyakitkan oleh kiper berusia 33 tahun itu. Opsi ketiga yang dimaksud adalah pensiun. Ya, ada kemungkinan bagi De Gea untuk mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola profesional. De Gea masih memiliki hasrat untuk melanjutkan karirnya, namun kesulitan menemukan klub yang tepat disebut mengganggu dirinya. Bintang Manchester United Rafael Varane sedang tidak terlalu diacuhkan di Old Trafford.
Setan Merah belum bergerak mengaktifkan klausul perpanjangan kontraknya meski masa tinggal sang pemain hanya berlaku sampai penghujung musim 2023-2024. MU sejatinya tidak benar-benar berencana membiarkan Varane pergi dari klub. Setan Merah diklaim berminat mempertahankan pemain Prancis dan mendiskusikan kesepakatan baru bulan depan. Hanya saja Manchester United memang enggan memicu opsi perpanjangan kontrak otomatis bagi Raphael Varane. Ada kekhawatiran yang menyebut Raphael Varane bakal tetap meninggalkan Old Trafford terlepas dari keinginan Setan Merah menegosiasikan kontrak baru. Pasalnya, skenario yang terjadi pada sang pemain saat ini mirip dengan situasi David De Gea jelang perpisahannya dengan MU. Situasi tersebut membuka peluang bagi klub-klub Arab Saudi untuk ancang-ancang menyelamatkan karir Raphael Varane dari Manchester United. Meski kabar sebelumnya mengklaim pemain asal Prancis itu nampak tidak terlalu tertarik dengan prospek kepindahan ke Arab Saudi, tim-tim Timur Tengah belum menyerah. Laporan jurnalis Ben Jacobs yang dilansir dari Football Transfer mengklaim para pengambil keputusan di klub Arab Saudi masih menganggap Varane sebagai memungkinkan untuk diboyong ke Saudi Pro League. Kepala perekrutan di klub Al Ittihad dan Al Nassr bahkan disebut optimistis mampu mendapatkan tanda tangan mantan bintang Real Madrid tahun ini. Legenda Manchester United Wayne Rooney resmi dipecat dari kursi pelatih Birmingham City. Dengan begitu, dia hanya memimpin 15 laga Birmingham City. Pengumuman pemecatan Rooney disampaikan langsung oleh Birmingham City di akun Instagram resminya pada hari Selasa 2 Januari 2024. Padahal, Wayne Rooney baru mengambil alih kendali di St Andrews pada Oktober 2023. Namun, Wayne Rooney telah membayar harga yang harus dibayar atas serangkaian hasil buruk di Birmingham City. Tim itu mendapatkan 9 kekalahan dan koleksi hanya 10 poin dari kemungkinan 45 angka. Birmingham City sempat menempati tempat playoff ketika Rooney ditunjuk sebagai penerus John Estridge. Namun, mereka kini duduk di peringkat ke-20 klasemen divisi Championship 2023-2024 dengan hanya selisih 6 poin yang memisahkan mereka dari zona degradasi. Erik ten Hag meminta investor baru klub Ineos yang dipimpin Sir Jim Ratcliffe untuk bersabar menyusul kekalahan MU di kandang Nottingham Forest. Berbicara setelah kekalahan, Ten Hag menegaskan kepada atasan barunya bahwa dialah orang yang bisa membawa tim kembali ke jalur yang benar, terlebih saat pemain yang cedera sudah pulih. Tentu saja, tapi Ineos mengenal saya dan mereka tahu ketika saya punya skuad, apa yang tersedia maka hasilnya akan terlihat. Kami sudah membuktikan melawan tim-tim papan atas bahwa kami bisa saling berhadapan. Jadi saya yakin dan mempunyai keyakinan kuat bahwa kami mendapatkan perkembangan dalam tim ini, bahwa kami mendapatkan lebih banyak konsistensi saat ini. Ini adalah bagian dari sebuah proyek. Kami berkinerja lebih baik tahun lalu, namun tahun ini kinerja kami buruk. Kami harus melakukan yang lebih baik. Kami harus meningkatkannya dan saya harus memimpin proses itu. Saya yakin, saya tahu, ketika para pemain kembali maka saya yakin tim ini akan lebih kuat. Itulah tugasnya. Anda harus menganalisisnya secara klinis. Lalu Anda tahu dari mana asalnya. Kami kurang memiliki rutinitas. Kita harus mengusahakannya, ujar Ten Hag.